Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana melakukan konfigurasi file server atau Samba. Hal yang pertama kita perlu ketahui, apa itu file server atau Samba. File server adalah sebuah komputer atau perangkat dalam jaringan yang menyediakan layanan menyimpan dan manajemen file bagi pengguna atau perangkat lainnya di dalam jaringan tersebut. File server berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk file yang kemudian dapat diakses, disalin atau dimodifikasi oleh perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama dari file server Fungsi yang pertama adalah sebagai penyimpanan pusat. Yang kedua sebagai akses bersama atau file sharing. Yang ketiga, pengelolaan akses. Yang ketiga, backup dan pemulihan data. Yang kelima adalah keamanan. Setelah kita mengetahui apa itu file server, hal yang perlu kita lakukan adalah langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang perlu disiapkan. Intinya, yang pertama kita adalah membuka browser. Hal perlu kita lakukan adalah membuka browser, baru kita masuk ke browser, kita ketikkan download Debian 10.iso, kita pilih bagian web, kita admin. Kita geser ke bagian bawah, pada bagian download Debian 10 booster, kita download DVD 1 aja 64 bit. Dan selanjutnya kita akan melakukan download VirtualBox agar kita melakukan konfigurasinya di dalam aplikasi VirtualBox. Kita download, baru kita pilih OS yang kita mau install yang mana. Selanjutnya hal yang kita lakukan adalah tinggal kita membuka aplikasi VirtualBox-nya. Setelah kita masuk ke bagian file server Debian 10, kita klik kanan pada bagian file servernya, terus masuk ke bagian setting, bagian network kita atur dari NAT menjadi host only adapter, baru bagian mode kita ganti allow file, baru oke, kemudian kita start. Kita tunggu aja sampai proses masuk ke dalam Debian atau VirtualBox ya. Nah, bagian ini kita enter aja. Kita tunggu lamanya atau setelah masuk ke bagian login ini, kita ganti visualnya menjadi berbasis teks saja dengan mencet tombol Ctrl Alt baru F2. Setelah masuk pada bagian login dan berbasis teks, kita masuk dengan akun root. Setelah selesai, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP dengan perintah nano/etc/network/interface. Setelah masuk pada bagian ini, kita turun pada bagian the primary the network interface. Pada baris pertama, pada bagian allow hot plug-nya kita ganti dengan tulisan auto. Terus pada baris kedua, jika ada tulisan DHCP, kita ganti dengan tulisan static. Setelah selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu
melakukan install file server dengan belum, ternyata kita lakukan tambahkan IP-nya dengan perintah dengan menuliskan address 10.10.10.1 dan max-nya 255.255.255.0. Agak salah tadi dikit, harus tambahkan IP-nya dulu. Setelah selesai, kita selanjutnya adalah keluar dan meng-save-nya dengan mencet tombol Ctrl X, Y, kemudian Enter. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan restart pada konfigurasi network atau IP yang kita lakukan dengan menggunakan perintah /etc/network /inetd/network restart. Setelah ada tulisan OK di warna hijau, maka tidak ada masalah pada saat proses restart. Selanjutnya kita cek IP-nya apakah berubah atau tidak dengan perintah IPA. Pada bagian nomor 2 Infinol S3, pada bagian inetnya terganti dengan IP10.10.10. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan install file server dengan perintah install Samba. Pada bagian ini kita yes saja, baru kita masukkan DVD satunya, baru enter. Nah, pada bagian ini kita pilih no karena kita akan menginstal secara manual saja, jadi kita pilih no. Bagian ini kita pilih no, terus enter. Kita tunggu aja sampai proses installnya selesai. Nah, selesai. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan apakah file server yang kita lakukan sudah terinstall atau belum dengan perintah dpkg -l terus Samba. Nah, pada bagian ini jika ada tulisan Samba dan di belakangnya ada tulisan .2, maka file yang kita install telah terinstall. Selanjutnya kita tinggal Ctrl T untuk keluar. Selanjutnya kita pindah direktori ke direktori home dengan perintah cd/home. Terus kita akan membuat direktori yang akan digunakan untuk menyimpan file servernya. Untuk membuat file, kita akan menggunakan perintah mkdir. Terus di sini saya akan menggunakan filenya, contohnya namanya data. Terus file kedua kita mkdir juga. Terus ini saya akan menggunakan nama master. Terus enter. Selanjutnya kita akan mengganti botelnya. Oke, kita ls dulu apakah file yang kita lakukan sudah tersimpan apa belum. Selanjutnya kita akan mengganti modelnya agar bisa memberikan izin penuh kepada penggunanya dengan menggunakan perintah chmod 777. Terus tuliskan nama file yang kalian buat sebelumnya,
baru sini bagian bawah juga CHMO 777 data master. Kita ulangi karena harus menggunakan garis miring. Terus pada bagian data juga tidak usah menggunakan spasi. Nah, data. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan membuat user agar bisa mengakses direktori yang kita buat atau file yang kita buat sebelumnya dengan menggunakan perintah user add. Sini saya akan menggunakan user A6123. Terus kita akan menambahkan atau memberikan password pada akun user yang kita buat itu dengan perintah smb password swd. Kita ketikkan saja sini passwordnya apa, terserah kalian. Terus masukkan nama akun yang kalian buat sebelumnya. Nah, bagian neo passwordnya ini kita tulis passwordnya sembarang aja. Nah, setelah selesai dan ada tulisan add user A6123, maka konfigurasi usernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau edit pada file Samba dengan menggunakan perintah nano /etc /samba/smb.config. Selesai, kita lakukan kepada tampilan seperti ini. Kita turun ke bagian bawah. Ke bagian bawah kita buka kurung tutup kurung, kita tuliskan data atau file yang kalian buat sebelumnya. Terus kita masukkan, kita tuliskan namanya path atau PATCH. Ini merupakan lokasi file yang akan kita simpan, lokasi file yang akan disimpan, pokoknya gitulah, lokasi file di mana akan disimpan. Sini saya akan menuliskan /home/data. Selanjutnya kita akan menuliskan valid user. Ini digunakan untuk menambahkan dan mengizinkan akun mana yang bisa mengakses file data. Pada bagian ini kita tuliskan akun kita atau user yang kita buat sebelumnya. Di sini saya masukkan 6123. Selanjutnya kita masukkan tulisan browsable. Ini merupakan bagian di mana file bisa terlihat di jaringan atau tidak bisa dilihat. Agar bisa dilihat di jaringan, kita tulis yes. Terus ada tulisan table. Pada bagian ini merupakan konfigurasi yang dimana agar pada bagian data bisa untuk menulis atau mengedit atau tidak. Pada bagian ini kita tulis yes juga, karena bagian data kita tulis yes, jadi kita bisa mengeditnya. Selanjutnya kita tuliskan guys oke. Ini merupakan bagian apakah file bisa diakses tanpa identifikasi. Kita tulis no, karena kita untuk melakukan akses pada file data kita harus menggunakan akun yang sudah terverifikasi. Situ saya menggunakan A6123 itu file user yang saya gunakan. Selanjutnya kita tambahkan lagi file untuk konfigurasi file master. Pada bagian ini kita pathnya
Ini buat lokasi di mana file akan disimpan. Di /home /data /master data /home /master. Terus bagian browsable ini konfigurasi yang digunakan untuk apakah apakah file bisa terlihat di jaringan atau tidak. Kita tulis yes pada browsable, baru truth table with table atau tulis konfigurasi apakah bisa mengedit atau menulisnya. Kita tulis no agar pada file master kita tidak akan bisa melakukan edit atau menulis sesuatu di dalamnya. Terus pada bagian quiz kita tuliskan yes agar bisa kita masuk ke dalam file tersebut tanpa melakukan identifikasi tanpa menggunakan akun user. Setelah selesai melakukan konfigurasi, kita lakukan pengecekan apakah tulisannya benar atau tidak. Jika ada kekurangan, maka konfigurasi yang kita lakukan bisa gagal atau tidak berhasil. Setelah selesai, kita tinggal memencet tombol Ctrl X kemudian Y terus enter. Setelah selesai melakukan konfigurasinya, kita harus melakukan restart agar konfigurasi yang kita lakukan bisa tersimpan di Debian 10 nya dengan perintah /etc/init.t/samba restart. SMBD bukan samba, SMBD restart. Setelah saya melakukan restart, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu membuka yang namanya control panel. Masuk ke bagian control panel, bagian network and sharing center, terus pada bagian change adapter setting, pada bagian ether atau virtual host only adapternya, kita cek IPv4 nya property, kita atur pada video di bagian ini, kemudian XX. Selanjutnya hal yang kita lakukan adalah mengecek IP. Kadang IP-nya itu restart sendiri, jadi kita lakukan restart ulang pada konfigurasi IP yang kita lakukan dengan /etc/init.t/restart. Selanjutnya kita lakukan ping pada control panel, apakah berhasil terping atau tidak dengan menggunakan perintah ping, terus masukkan IP yang kita konfigurasi sebelumnya atau yang kalian gunakan. Setelah berhasil terping, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu masuk ke menu run dengan perintah Windows R. Terus kita bagian ini kita tuliskan IP networknya dengan menggunakan /2 kali, terus masukkan IP-nya. Nah, jika ada masukan begini, maka kita cek dulu bagian master bisa termasuk. Tapi pada bagian ini kita tidak bisa membuat suatu folder atau file karena kita sudah mengaturnya pada word table-nya. Kita tuliskan no.
Itu pada bagian data. Jika ingin mengaksesnya, kita harus masukkan password dengan menggunakan akun yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan akun anap123 atau menggunakan akun yang kalian gunakan. Baru kita oke, dan maka kita akan masuk ke dalam bagian filenya. Setelah masuk seperti ini, kita coba buat folder atau teks saja, teks dokumen aja. Di sini saya akan menuliskan www.anam.net. Sana. Kalau saya seperti ini, kita coba tes buat lagi kah atau bagaimana? Pas udah gini aja. Kita buat folder juga. Selanjutnya, untuk melakukan pengecekan apakah file ini bisa bekerja atau tidak, kita masuk ke ribbon 10 nya lagi. Terus kita tinggal pencet ls saja. Apa kita masuk ke direktori ya, kita masuk ke direktori home /cd/home/anam, yang dimana itu merupakan lokasi file master. Ini untuk konfigurasi lokasi di mana file master itu ada, dan jika kita ls maka tidak ada. Jika kita membuka cd home/data, jika kita ls maka ada file yang di dalamnya atau tersimpan di dalamnya. Konfigurasi yang kita lakukan telah selesai.